الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-Hadis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung tahun, yakni tahun 2023, akan menuju ke tahun baru 2024. Harapan kita para hadirin, mudah-mudahan di tahun 2024 kehidupan kita semakin mapan, ibadah kita semakin khusyuk, pendekatan kita kepada Allah semakin dekat, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia hidup kita dunia maupun akhirat. Ada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana para hadirin. Siapa sebenarnya orang yang bahagia itu? Abu Bakar Abdul Har Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahiya insanu rabbikun fid dunya. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang paling bahagia dunia akhirat itu? Orang yang paling bahagia sejati itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, salasun robihun fil hayati. Orang yang bahagia dunia akhirat adalah ada 3 macam. Ini jawaban Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa ya Rasulullah? Yang pertama adalah yang dikatakan bahagia jati adalah idza ata nikmata wa huwa tashkurubi, yakni ketika orang itu diberi nikmat dia selalu bersyukur kepada Allah. Itu yang bahagia yang pertama. Kalau dia diberi nikmat Allah bersyukur, berapapun nikmatnya. Nikmat apa saja para hadirin? Nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat harta benda. Kalau dia syukuri, maka dialah orang yang bahagia. Ada kalanya orang yang tiap hari pendapatannya berjuta-juta, bahkan tidak terhitung, tapi di sisi lain dia nggak pernah ada nilai syukur pada Allah, maka dia bukan orang yang bahagia. Sementara ada orang yang tiap hari hanya 10.000,
paling besar 15.000 penghasilannya, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang bahagia. Bersyukur dan bersyukur para hadirin. Kita bersyukur diberi umur Allah, menginjakkan kaki kita di tahun baru dengan rasa syukur, dengan rasa pendekatan yang maksimal di hadapan Allah. Insya Allah kita orang yang paling bahagia. Sekali lagi para hadirin, banyak orang yang berlimpah harta tapi nggak pernah ada rasa syukur kepada Allah, maka hidupnya kurang dan kurang, akhirnya menjadi orang yang serakah. Ini pertama, orang yang paling bahagia sejati adalah ketika diberi Allah nikmat, dia selalu bersyukur. Kemudian yang kedua para hadirin, Rasulullah mengatakan, wa idza ata musibatan wa huwa bisabrin. Orang yang paling bahagia kedua adalah ketika orang itu diuji, diberi Allah ujian, dia selalu bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian apapun para hadirin, ujian penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin ujian keluarga, ujian ekonomi, apalagi di tahun ini ujian politik, di mana-mana sedang hangat-hangatnya politik, tahun 2024 adalah tahun politik. Itu merupakan ujian bagi umat Islam, ujian bagi kita semua. Kalau kita bersabar di dalam menghadapi ujian, maka kita ini termasuk orang yang paling bahagia. Tidak seudon pada siapapun. Kalau kita diberi Allah penyakit, tidak seudon pada siapapun. Tidak seudon kepada Allah, tidak seudon kepada tetangga. Apapun ujian itu, kita serahkan, sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak ujian yang diberikan Allah kepada kita. Semakin kita dekat kepada Allah, pasti ujian Allah semakin banyak. Ibarat seorang murid, kalau guru mencintai muridnya, pasti sang guru itu selalu memberikan ujian dan ujian. Itu bukan berarti menunjukkan kebencian kepada sang murid, tetapi menunjukkan kasih sayangnya kepada murid. Begitu juga dengan Allah. Semakin kita diuji oleh Allah, berarti kita semakin dicintai oleh Allah. Sekali lagi, ujian apapun para hadirin, mungkin pada saat ini ujian bertubi-tubi kepada kita, ekonomi susah, ujian bertubi-tubi menghadapi keluarga, anak kita, istri kita, mungkin tetangga kita. Kalau kita bersabar di dalam menghadapi ujian, maka kitalah orang-orang yang bahagia di kita ini. Semua orang pasti menghadapi ujian. Jangan dianggap harta benda yang banyak itu bukan ujian. Harta benda banyak adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang selalu bersabar menghadapi ujian, itulah orang-orang yang paling bahagia yang kedua. Dan orang yang paling bahagia yang ketiga, kata Rasulullah, idza ata amal tahabi maksiatan bahwa taubatan nasuhatan. Orang yang dikatakan bahagia sejati yang ketiga adalah ketika orang itu berbuat maksiat, ketika orang itu melanggar aturan Islam, maka dia segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Mungkin perjalanan tahun ini
Kita semua menghadapi masalah sehingga kita melanggar aturan Islam. Mungkin kita berbuat dosa, mungkin umur kita ini banyak kesalahan, tapi kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mungkin kita tidak terasa, dalam keseharian kita merasa banyak dosa, kadang-kadang kita nggak merasa. Mungkin kita merasa sombong, seakan-akan kita nggak punya dosa. Waduh, saya ini orang bersih. Aduh, saya ini orang paling benar. Itu menunjukkan kesombongannya. Sombong kepada manusia, juga sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pasti mengalami kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kata Rasulullah, jika manusia itu melakukan kesalahan kemudian bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka orang itulah, kata Rasulullah, orang yang dikatakan paling bahagia. Sekali lagi, tidak ada orang yang bersih, nggak ada. Kalau jenengan semua mengakui aku wong sing paling bersih, aku wong sing paling apik, bahkan mengatakan sampai ke arah golongan, naudzubillah, golongan aku paling benar, paling lurus dan sebagainya, itu menunjukkan kesombongan kita, tidak hanya kepada manusia, juga sombong kepada Allah. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, di tahun baru ini, mari kita koreksi segala kesalahan kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Besar pengampunannya. Sebesar apapun dosa-dosa kita, segunung mungkin, dunia seisinya mungkin, masih besar pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin yang sudah usia lanjut, yang gak terasa pernah melakukan kesalahan dan kesalahan, tidak terasa umur kita sekarang di penghujung maut, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita. Itulah kata Rasulullah sebagai kesimpulan khutbah saya yang pertama. Ada 3 orang yang dikatakan bahagia sejati. Yang pertama adalah ketika diberi Allah nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika dia diuji oleh Allah, dia bersabar kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang paling bahagia adalah ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, maka dia segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Aku qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadi'an wal hadisan wa ala binikmatil iman wal islam wa ala binikmatis syifa wal farra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dunia ini tidak ada yang namanya tempat mustajabah,
Tidak ada tempat apabila kita berdoa maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Tidak ada sama sekali. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan ada 3 tempat apabila kita berdoa berziarah ke 3 tempat itu maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Hanya 3 tempat itu yang Rasulullah mengatakan 3 tempat mustajabah, tempat yang dikabulkan doa-doa kita. Sementara di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Makam-makam para wali tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Masjid yang besar tidak ada tempat mustajabah. Yang ada apa? Di Indonesia ini yang ada hanyalah waktu-waktu mustajabah. Kapan itu para hadirin? Disebut dalam hadis-hadis sahih, setelah sholat 5 waktu kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Ketika usai sholat tahajud, itu adalah waktu mustajabah. Dan diterangkan oleh Tirmidzi hadis sahih, ketika hari Jumat seperti ini, maka waktu menjelang subuh sampai asar adalah disebut waktu mustajabah. Ketika Jumat seperti ini, ketika khotib duduk di antara 2 khutbah yang sangat singkat tadi, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Dan terakhir ketika hari Jumat, ketika khotib mengajak doa bersama-sama mengakhiri khutbah yang kedua, dan para mustami mengaminkan di dalam hatinya. Sekali lagi, mengaminkan di dalam hatinya. Artinya tidak perlu dijabarkan dengan lisan, dengan suara keras, tidak perlu. Cukup diaminkan di dalam hatinya. Ini adalah waktu mustajabah. Untuk itu para hadirin, kita berada di waktu mustajabah. Mari kita tundukkan hati kita, seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala khilaf di dalam perjalanan tahun kemarin kita ini. Pasti mengalami kesalahan dan kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum man amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu yang sangat mustajabah ini aku mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa semua ahli kubur kami ya Allah yang seakidah dengan kami. Ya Allah, ya Rahman, aku percaya dan yakin ya Allah, hanya Engkaulah Zat Maha Penyembuh. Sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma anni samaniyazuru wa anta arhamar rahimin. Allahumma anni samaniyazuru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tahun baru ini ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah kami
kebahagiaan ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Mudahkanlah kami dalam urusan dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar.